أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan jemaah kuliah dhuhur, kaki tangan bin rakyat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi puji dan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salamnya terlimpahkan pada junjungan pemuda dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada kita minad dhalalah ila hidayah. Tuan-tuan dan puan, perkongsian kita pada pertemuan kali ini bukunya kita tutup lagi lah. Kita bincang isu semasa, tajuknya Jerbu Antara Musibah dan Muhasabah. Jerbu antara musibah dan muhasabah. Anak suka membincang tajuk ini untuk sama-sama mengkaji dari berbagai sudut pandang dan aspek dalam kehidupan terhadap apa yang berlaku. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ja'alallahu likulli syai'in sababa fa asba'a sababa. Allah menjadikan sesuatu pasti ada sebab musabab. Kita bukan menyalahkan, tapi kita cari. Tidak ada benda yang tidak boleh diselesaikan. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk satu karya, satu daerah, satu negeri, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan semua pintu keberkatan dari langit dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi karena banyaknya pengingkaran, kebohongan, kezaliman yang berlaku dalam masyarakat, fa'akhadnahum, maka kami akan turunkan bala kepada mereka dikarenakan perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Kena ingat tuan-tuan, jerbu adalah musibah dan kita cari apa muhasabahnya. Ini sebagai kata mukadimahnya. Baik, berbicara tentang jerbu, maknanya kita berbicara tentang musibah alam. Kalau ditengok dari sudut pandang zahirnya mata, secara zahiriah, tolong tuan-tuan kalau anda bagi informasi tak betul, tolong tuan-tuan ingatkan anda. Anda pun di samping baca, dengar apa yang orang beritahu lah. Secara zahirnya mata, jerbu ini datang ya dari Kalimantan. Yang datang di bawah angin. Maka jawabannya, jerbu ini datang yang salah angin. Betul tak? Angin salah bawa jerbu dari Kalimantan ke Semenanjung, yang jaraknya ribu-ribu kilo. Tuh. Apa jawabnya? Ya, angin monsun datang tiup ke sini. Tetapi kita tidak pernah berpikir yang mempunyai angin itu siapa. Yang kita sibuk dengan angin. Ya memanglah secara akal, secara zahirnya mata, yang salah angin. Angin salah bawa jerbu dari Kalimantan ke sini. Siapa punya kerja? Muhasabahnya lagi. Oh, yang punya kerja orang kampung. Orang kampung bakar hutan. Kan begitu. Tanya lagi, kenapa dia bakar? Sebab disuruh.
Tuh gambarnya. Dia bakar bukan dia bakar suka-suka. Mana ada tanah ribu-ribu hektar dia boleh punya. Mesti kena dakwah. Merokok hutan tanpa dia punya, dia bakar sebab disuruh. Siapa yang suruh? Kerajaan tempatan. Tuh mana kalian sanalah. Tapi kerajaan sana tanah itu sudah disewakan. Tuh ditanya lagi siapa Tuhan punya menyewa? Di situ jen kita tak boleh jawab. Tahu sama tahu sudah lah. Jadi Allah ini adil, dihantarnya jeruk ke tempat orang yang nyewa. Tuh kan begitu. Ini namanya muhasabah, bukan nyalakan, bukan. Allah ini maha adil. Kan begitu. Boleh paham? Nah, paham sudah ada. Itulah yang kita nih. Jadi dia kata macam tu lingkaran syaitan. Macam ini. Terus lebih kurang ya. Kalau dikaji-kaji balik, pokok pangkalnya apa? Ini juga. Tuh. Di sini lah jawabannya. Betul. Ini bukan begitu namanya maksud musibah dan muhasabah. Apa muhasabahnya? Kita kena apa sebab ini? Kita tahu dah kalau time tu bulan tu angin datang ke sini, kenapa time tu juga ada dibuat? Setahun kan ada 12 bulan, betul. Ini cara orang sekolah rendah punya pikiran lah. Dan tahu dah kalau bulan itu angin tu tiupnya ke sini. Kenapa bulan itu juga lah kena dibuat? Padahal setahun kan ada 12 bulan. Di situlah inilah yang soal-soalnya tidak boleh terjawab dan tidak akan mungkin dijawab. Kenapa? Adalah itu apa? Bahaya kalau dijawab. Sebenarnya pokok pangkalnya itu saja. Masa anak baru balik kampung. Terima kasih lah yang sudah turut serta korban ke Indonesia. Di Jawa clear. Iya. Selama kita tahun 2000 datang ke sini, Jawa tak pernah kena. Kalau di Jawa sama aja lah, anginnya memang tiup ke sini. Tuh, ya, itu jawaban akal. Ya, akal kata itu jawabannya. Nah, semuanya tuan-tuan muhasabah. Oke. Yang salah dalam jerbu ini angin. Angin meniup jerbu. Satu keheranan, satu keanehan. Ini kuasa Allah. Jarak Kalimantan sebenarnya itu beribu-ribu kilo. Jabatan alam sekitar. Dia kata apa? Sepatutnya jerbu ini punya partikel itu sudah habis di tengah jalan. Kenapa datang ke Kuala Lumpur? Elok lagi itu jerbu tak hilang tengah jalan. Aku nak datang juga lah Semenanjung tu. Nak tengok orang Semenanjung tu macam mana. Sepatutnya partikel kata dia habis. Kenapa tak habis? Inilah namanya kuasa Allah. Jangan dijawab pakai akal, takkan jumpa. Kita pula jawabnya apa? Alah, ini fenomena alam. Fenomena alam El Nino. Kalau jawabnya hanya fenomena alam, Allah tidak akan nampak. Kalau Tuhan jawab hanya pakai fenomena alam, Tuhan tidak akan terlihat. Kenapa? Fenomena alam. Habis angin, habis tak? Betul secara mata zahir, memang jerbu yang datang itu adalah angin. Jadi yang salah angin, tetapi Tuhan boleh cek. Tuh gambarannya. Gimana? Oke, kita compare sekarang. Tuan-tuan buka tafsirnya sekarang. Silakan tuan-tuan yang ada handphone buka aplikasi Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai ayat 12. Bagaimana jerbu yang 14 abad lebih tahun yang lalu Allah dah sebut. Ya. Ad-Dukhan surah yang ke-44. Nih kita lihat ini namanya muhasabah secara akal kata itu. Ini itu muhasabah akal. Tetapi sebagai orang Islam yang beriman, kita menjawab fenomena alam bukan hanya setakat pakai akal. Karena akal manusia kadang-kadang tak boleh jawab. Maka kita coba balik pada nas, kita coba balik pada dalil. Bagaimana dalil kata, bagaimana nas berbicara tentang isu apa yang berlaku. Silakan tuan-tuan buka surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 12. 3 ayat saja. Ad-Dukhan surah yang ke-44. Baik, anda baca. Tolong tengok kalau ada salah, tolong perbetulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasu hadha 'adzabun alim.
العذاب إنا مؤمنون. Betul tuan-tuan yang bertemu. Baik, saya terjemahkan secara bebas saja. Fartaqib, maka perhatikanlah, maka elok-eloklah, jaga, ingat, awas, paham. Seolah-olah itu ingat kalimat warning. Jaga-jaga awas elok-elok sikit ya. Kalimatnya itu. So kalau kalimat itu menggunakan kata ingat dalam pandangan Allah kasih, mana Allah akan beri sesuatu yang sifatnya keras. Karena Allah beritahu tu awas. Macam itu engkau buat, jaga-jaga ya. Macam itu. Fartaqib, maka ingat, perhatikan, jaga, elok sikit. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, hari di mana Allah akan kirim jerbu daripada langit. Ya betul, jerbu ini asalnya dari hutan di Kalimantan. Tetapi Allah angkat hutan dari Kalimantan dengan angin yang bertiup ke atas tadi. Apa dia? Bidukhanin mubin, jerbu yang tebal. Tuh. Yaghshan nas, yang menutupi, yang menyelubungi, yang menyelimuti manusia. Tuh. Apa Allah sebut? Hada azabun alim. Ini jerbu adalah azab yang pedih, yang menyakitkan, yang menyusahkan. Ayat apa? Rabbana kshif 'annal azab, wahai Tuhan kami, bukakanlah azab jerbu yang menimpa kami. Inna mu'minun, kami nak jadi orang yang beriman, kami akan jadi orang beriman, kami masih ada iman. Maknanya dalam pandangan ulama tafsir, kita belum beriman. Kenapa? Karena kami nak jadi orang beriman. Baik, anda sebut asbab cerita ini disebut di dalam Al-Quran. Cerita ini adalah cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Kenapa jerbu datang? Orang Bani Israel suka melawan Nabi Musa. Orang Bani Israel suka memperlekehkan ajaran Nabi Musa. Orang Bani Israel suka lawan hukum hakam yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan jerbu datang sebab kezaliman mereka dalam melaksanakan ajaran-ajarannya Nabi Musa. So, kalau tuan-tuan kias, adakah jerbu yang datang sebab benda yang sama kita buat? Bukan menyalahkan, tetapi ini namanya muhasabah. Itu saja. Maknanya mungkin jerbu yang datang macam mana dulu kaum Bani Israel dok lawan nabinya, dok persentuh hukumnya. Mungkin jerbu yang datang sekarang, kes dan isunya mungkin benda yang sama berlaku. Yang jelas itu jawabannya. Disinilah yang namanya muhasabah diri. Satu jawaban yang paling pasti, jerbu ini adalah musibah. Tuh. Jadi di sini dua perbandingan. Secara alami, secara alam kata, angin yang bertiup. Nampak mata kasar, orang kampung yang bakar. Itu saja, itu secara mata zahir. Tapi ingat, di sebalik musibah, Quran ada dalil. Di mana dalilnya? Tuan-tuan nanti balik ke rumah buka Ad-Dukhan ayat 10 sampai 12. Bagaimana cerita jerbu dalam Ad-Dukhan tadi? Cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Bani Israel dok lawan nabinya, dok persendah hukumnya, dok perlekeh ajarannya. Allah kirim jerbu, dia angkat tangan, wahai Musa, tolong Musa, tolong alihkan jerbu ini. Kami nak jadi iman, kami akan jadi beriman, kami nak ikut kamu dalam ajaran ini. Nampak? Maka jawabannya dikiaskan, adakah apa yang berlaku sekarang, adakah kemiripan ianya? Di situ yang kita kena muhasabah. Jadi mari tuan-tuan, benda ini bukan kecil, benda ini besar. Tuh, kalau kita masih belum sedar juga, kita hanya jawab pakai akal juga, tidak kembali kepada nas yang ada, maka tidak akan mungkin kita jumpa hakikat sebenar ketika musibah ini menimpa satu-satu tempat. Baik, itu mukadimah awalnya. Ini belum sekali ini, kita mukadimah dulu tuan-tuan. Boleh faham sampai sini? Tuh mukadimahnya begitu. Kalau tuan-tuan ada yang tak jelas, tuan-tuan boleh angkat tangan.
Anda suka anak pencerahan ini, kita open saja. Ya. Baik, kalau ada informasi agak tak betul sikit, tolong perbetulkan. Soalnya pun ini yang belajar tafsirnya lah, tetapi dalam konteks kajiannya mungkin tuan-tuan ajar lebih tepat. Pasal apa? Pasal 6 pernah ada 1-2 surah. Dia cakap macam tu, Ustaz, bagi saya jerbu tidak ada kaitan dengan musibah, Ustaz. Ini hanya fenomena alam biasa. Ada 2-3 tempat. Tidak ada kaitan dengan musibah Tuhan, so ini hanya fenomena alam. Anda jawab masa itu, kalau fenomena alam, dah tahu kalau alam itu angin itu akan kesini, kenapa time itu juga dibakar? Oh, sebab itu yang musim panas yang paling mudah. Dah tahu dah kalau dibakar menyusahkan orang, kenapa dibakar juga? Oh, dia diam tak boleh jawab. Pasal ada tangan-tangan gaib yang memerankan. Itu jadi pusing, jadi lingkaran syaitan. Sampai kita tak boleh jawab. Disitulah gambarannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi kajiannya. Baik, sekarang kita balik pada musibah. Musibah. So, apa sih musibah? Dan jerbu apa yang kita nampak, itu adalah musibah. Dalam Islam, musibah ia dinamakan musibah. Musibah adalah peristiwa yang terjadi, yang menimpa seseorang atau banyak orang, yang tidak menyenangkan dan tidak menenangkan. Itu namanya musibah. Jerbu punya pasal, mungkin banyak benda orang yang kena. Baik, sekarang mari kita bincang jika musibah datang kepada kita. Dari mana musibah itu datang? Tolong, kalau tuan-tuan siang ini ada yang tengah ditimpa musibah, kalau tuan-puan ada yang tengah terkena musibah, musibah datang puncanya ada 6 sebab. 6 sebab, 6 faktor datangnya musibah yang menimpa hamba Allah. Manusia ditimpa musibah, sebab musibah ini ada 6 sebab. Coba tuan-tuan. Ya. Musibah ini pada fisikalnya, pada akalnya, pada hatinya, itu musibah. Musibah ini 3. Badannya accident, pikirannya banyak masalah, hatinya rasa gelisah, itu musibah. Kalau tuan-tuan terkena salah satu 3 benda ini, itu namanya musibah yang sifatnya negatif. Negatif pada badannya, negatif pada akalnya, dan negatif pada hatinya. Tuh. Baik. Jadi musibah ini datang, faktornya dari mana? Puncanya dari mana? 6 faktor. Yang pertama, musibah yang datang, faktor manusia ditimpa musibah. Yang pertama karena faktor individunya. Musibah yang datang, faktor pertama karena orangnya, karena personalnya. Artinya begini, kalau tuan-tuan lemah iman, tuan-tuan kurang iman, tuan-tuan jahil, mungkin musibah yang menimpa akan jadi besar. Kenapa? Orangnya tidak handal dalam menghadapi musibah. Contohnya apa? Contohnya paling mudah nih, kita ni just pening kepala aja. Benda ni kecil, sakitnya pening kepala, tapi sebab tuan-tuan ni jenis tak handal punya musibah, pening kepala heboh, satu belaya dah. Buat apa nak bising sudah lah, pening kepala sudah. Nak bising-bising buat apa? Tuh, dari mana musibah datang? Dari orang itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, musibah datang menimpa makhluk Allah. Punca yang kedua, dari keluarganya. Mungkin tuan-tuan tak ada apa dah, elok semua dah. Isteri pula buat pening kepala kita. Aduh Ustaz, tolong buat isteri Ustaz, bagi nak pengsan Ustaz. Tolong buat isteri je. Lemah badan, masuk ke rumah aja, nak menggeletar lutut dah. Mungkin kita elok, suami pula. Kak, tolong ke suami aja Kak, geleng kepala dah Ustaz, urut dah sampai leper dah Ustaz. Kalau bukan karena pasangannya, mungkin yang kedua karena anak-anaknya. Ramai orang tua yang pening kepala pikir anak. Ramai orang tua yang tak boleh handle anak. Larilah, gaduh hari-hari lah, aduh, pening kepala. Mungkin musibah keluarga datangnya daripada anak-anaknya.
Kalau bukan pasangannya, kalau bukan anaknya, mungkin yang ketiga, adik beradiknya, ipar duanya. Keluarga saya, oke Ustaz, adik beradik saya satu meningkat kepala, adik beradik istri, suami saya memang peningkat kepala. Maknanya musibah ini datang karena keluarganya. Yang kedua, tuan-tuan boleh cek balik. Adakah musibah yang menimpa tuan-tuan sekarang, badan, akal dan pikiran tadi karena sebab keluarga tuan-tuan? Dua. Yang ketiga, musibah yang datang menimpa manusia, punca yang ketiga. Musibah yang datang itu punca yang ketiga adalah karena masyarakatnya. Tuh. Apa musibah yang datang pada masyarakat? Maaf, perpecahan, perbezaan, perbalahan di masyarakat. Beza apa? Biasa, beza tu ya, beza ini ya. Ini apa ini? Paham ni isyarat tu? Itu ya, tak katang-katang ngaji kan ni kan. InsyaAllah sudahlah. Dan memang berbeza saja. Tak mau macam mana. Tak boleh dah, dia nak warna tu lah. Kita nak warna ni lah. Tapi janganlah kerana perbezaan dalam masyarakat menyebabkan musibah datang kepada kita. Kena ingat. Apa yang disebutkan dalam hadis ikhtilafu ummati Rasulillah rahmatul, anggaplah perbezaan umat Nabi Muhammad adalah rahmat kepada kita. Tapi kita belum mampu menghayati, kita belum mampu menghikmati yang perbezaan tadi adalah rahmat kepada kita. Ya. Satu tahlil, satu tak tahlil, dah gaduh. Satu kunut, satu tak kunut, dah berbalah. Bab itu tu terlihat kalah. Satu warna yang ini, satu warna yang lain, dah tamam. Jadi mulai macam dia warna sana, kita warna lain. Allah. Itulah. Dan inilah mungkin masyarakat kita kuat berbala dalam isu-isu yang seperti ini. Kita tidak boleh nak elakkan. Sedangkan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 mazhab. Berbeza tuan-tuan. Dan tuan-tuan kenapa? 3 mazhab anak murid. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 tu anak murid. Imam Maliki anak murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid yang cemerlang, yang bijak, yang cerdik namanya Hambali. Imam Maliki anak murid Syafi'i, anak murid kesayangan. Banyak berpuluh, beratus-ratus perbezaan pendapat antara guru dengan anak muridnya. Tidaklah jadi. Tapi kenapa kita tanyakan faktor-faktor yang khilafiyah, yang furu'iyah, tapi kita sanggup berbala. Dan inilah punca musibah berlaku dalam kehidupan kita karena masyarakatnya. 3. Yang keempat, musibah yang datang, faktor yang keempat. Dari mana musibah yang datang? Punca yang keempat, karena kekayaannya. Tuh. Apa dia? Karena harta bendanya. Tuan-tuan, rasa-rasa yang duduk di sini semua ada duit. Dan semua mempunyai duit. Iya, ada duit. Tapi kalau duit yang tuan-tuan miliki memeningkan kepala tuan-tuan, tidak menenangkan hati dan jiwa tuan-tuan perempuan, maknanya itu duit sudah jadi musibah kepada tuan-tuan perempuan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta benda dan kekayaan serta anak pinak dan keturunan akan mendatangkan musibah dan fitnah kepada orang yang memiliki. Dari mana musibah datang? Bukan karena dirinya, bukan karena keluarganya, bukan karena masyarakat, tapi tuan-tuan musibah datang kepada tuan-tuan perempuan karena duit yang dimilikinya. Tuh, duit itu banyak tuan-tuan. Tuh, bilion-bilion duit. Tuh, orang bagi pula tu duit. Kan nikmat kan begitu. Contoh, kenapa nak peningkan kepala? Relaxlah orang bagi. Wah, sedekah bahasa Arabnya, derma bahasa Malaysianya. Tuh, tuan-tuan senyum je.
kecil Tuhan. Kalau rezeki itu berkat, insya Allah rezeki yang Tuhan miliki akan menenangkan hati dan akan menyenangkan hidup. Tuh namanya berkat. Tetapi kalau rezeki yang Tuhan miliki, duit yang Tuhan simpan, bukan rezeki yang berkat, mungkin duit itu akan memeningkan kepala kita dan menyusahkan hati kita. Ada something wrong yang takkan. Dari mana musibah datang? Karena harta benda dan kekayaannya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, apabila musibah datang, faktor musibah datang, punca yang kelima. Dari mana musibah datang? Faktor yang kelima, karena pangkat, jawatan, kedudukan, dan kekuasaannya. Tuan-tuan, minta maaf, anda tidak tahu. Tuan-tuan yang dunia ada yang pangkat besar-besar. Sekarang tuan-tuan cek, Allah bagi anugerah pada tuan-tuan pangkat besar, jawatan tinggi. Itu anugerah Allah. Tuktil mulk, Allah beri anugerah pada tuan-tuan dengan diberinya pangkat, jawatan, dan kedudukan yang tinggi di tempat kerja tuan-tuan sekarang. Tapi anda tanya dengan tuan-tuan dan tuan-tuan jujur jawab, adakah pangkat, jawatan, dan kedudukan yang tuan-tuan puan-puan sandang sekarang? Tenangkah hidup kita? Tenangkah jiwa kita? Tenangkah pikiran kita? Kalau jawabannya alhamdulillah, betul Ustaz, syukur pada Allah, maknanya itu adalah anugerah Allah. Tapi kalau pangkat, jawatan, dan kedudukan memeningkan kepala kita, menyusahkan hidup kita, maknanya itu pangkat, jawatan, dan kedudukan jadi musibah kepada kita. Buat apa pangkat besar-besar, buat apa kedudukan tinggi-tinggi kalau ia memeningkan kepala kita? Baik tak ada pangkat pun lebih bagus. Kenapa? Sebab ia sudah jadi fitnah dan sudah datangnya musibah. Sebab apa datang musibah? Karena pangkat, jawatan, dan kedudukan yang disandangnya. Tuan-tuan boleh cari. Yang jelas musibah datang kepada manusia, punca yang kelima karena jawatan yang didudukinya. Anda tidak tahu sekarang tuan-tuan jawatan apa? Kalau berkat itu pangkat, anugerah Allah diberikan pada kita, insya Allah nikmat kita mempunyai apa yang tuan-tuan jawat sekarang, apa yang tuan-tuan sandang sekarang. Ini punca yang kelima. Dan yang keenam, musibah datang kepada manusia. Punca yang keenam, dari mana datangnya musibah? Punca yang keenam, musibah datang karena bencana alam, karena musibah alam. Dari mana? Alam. Tetapi tuan-tuan mendengar, apabila disebut bencana alam, maknanya takdir Allah. Maka dalam pandangan ulama akidah, tuan-tuan boleh tanya nanti ustaz yang mengajar akidah. Takdir Allah ini ada dua. Ada takdir yang mubram, ada takdir yang mu'allaq. Takdir Allah ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Takdir yang mubram, M-U-B-R-I-M, mubram. Mu'allaq, M-U-A-L-L-I-Q, mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir Allah yang berkait dengan kekuasaan Allah. Ketentuan Allah yang menunjukkan kuasa Allah mutlak. Contohnya apa? Tsunami. Tsunami adalah takdir Allah yang sifatnya mubram, nak menunjukkan kuasa Allah mutlak. Allah punya kuasa. Setengah jam punya tsunami, beratus ribu orang terkorban. Kenapa? Nak menunjuk kuasa Allah. Tetapi ada takdir Allah yang mu'allaq, yaitu takdir Allah karena sebab tangan-tangan manusia. Tuh. Mana apa? Takdirnya Allah, betul takdir Allah. Tetapi dikarenakan perangai manusia punya buat, tangan manusia punya pasal, Allah datangkan takdir. Dan apa yang kita bincang, tuan-tuan boleh jawab. Jerebu yang datang itu takdir Allah. Tetapi adakah takdir Allah yang berkait dengan jerebu, ia mubram atau mu'allaq? Itu saja. Tuh. Adakah jerebu yang datang kepada kita itu takdir? Ya, kita akui, kita terima. Betul, takdir jerebu adalah takdir Allah, kekuasaan Allah. Tetapi dia takdir yang mubram atau mu'allaq. Di situ jawabannya. Maka tadi jawab,
takdir ini ada tangan-tangan manusia. Tuh, di sini, teman-teman. Baik, jadi apabila musibah datang, dari mana musibah datang? Tuan-tuan cek balik. 6 jawaban. Sebab Allah menimpakan musibah kepada manusia, puncanya 6. Adakah diri tuan-tuan sendiri? Mungkin tuan-tuan jahat, mungkin tuan-tuan perangai tak elok, ibadah tinggal, seolah-olah hukum Allah. Tak, musibah tadi datang pada kita. Itu punca pertama. Kalau tuan-tuan rasa semua elok, mungkin yang kedua, mungkin family kita, mungkin keluarga kita. Itu punca kedua. Kalau rasa tuan-tuan elok, family tuan-tuan pun elok, mungkin yang ketiga, karena masyarakatnya. Kalau masyarakat elok, mungkin yang keempat, mungkin karena duit kita. Kalau bukan karena duit, mungkin tuan-tuan pangkat besar, mungkin karena jawatan kita. Kalau 5 tidak ada, mungkin karena alam tengah berbicara dengan kita. Tuh, disinilah namanya muhasabah, renung sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jika musibah datang, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, apabila musibah datang kepada kita, peringkat musibah ini ada 3. Nah, sekarang tuan-tuan cek grade-nya. Tadi sebabnya 6. Sekarang grade musibah ini ada 3 grade. Yang pertama, musibah yang pertama, grade-nya adalah ujian dan cobaan dugaan Allah. 1. Yang kedua, peringkat musibah yang kedua, teguran, amaran, dan peringatan Allah. Itu grade musibah yang kedua. Dan yang ketiga, musibah grade yang paling teruk adalah azab, bala, dan seksa Allah. Itu grade yang ketiga. So kalau tuan-tuan ditimpa musibah, agak grade yang mana boleh menimpa pada kita? Grade yang mana menimpa pada masyarakat kita? Yang jelas, jawaban hanya 3 saja. Kuncinya tadi 6. Grade musibah 3. Ujian Allah, teguran Allah, bala Allah, azab Allah. Okey, mungkin tuan-tuan tanya balik, gila Ustaz, macam mana saya nak tahu? Yang saya tahu, saya tengah ditimpa musibah. Tapi saya tidak tahu yang mana agaknya musibah ini menimpa diri saya. Tuan-tuan pun tak boleh jawab. Anda beritahu jawabannya. Untuk menentukan grade musibah yang menimpa tuan-tuan, puan-puan atau masyarakat kita, ukuran musibah ini, barometer musibah ada 5 ukuran. Tuan-tuan tulis lagi, 5 standard menentukan peringkat musibah. Yang pertama, akidahnya. 5 ukuran untuk menentukan peringkat musibah tadi. Yang pertama, akidahnya, imannya. Yang kedua, akhlaknya. Yang ketiga, ibadahnya. Yang keempat, ilmu pengetahuan agamanya. Yang kelima, amalan solehnya. Nih, standarnya musibah ada 5 standar. Yang pertama, akidahnya. Yang kedua, akhlaknya. Yang ketiga, ibadahnya. Yang keempat, ilmunya. Yang kelima, amalannya. Coba kita linkkan pada yang 3 tadi. Kalau musibah ini ujian Allah, ya, maka 5-5-nya cukup. 5-5 semua elok. Iman kuat, akhlak cantik, ibadah rajin, ilmu agama ngerti, halal haram tahu, betul salah faham, amalan soleh banyak. Jika 5 modalnya cukup, tetapi masih datang juga itu musibah, bermakna musibah itu hanya ujian Allah. Boleh faham tak saya? Yang tahu jawaban hanya kita dengan Allah. Jujur pada diri kita. Pasal kita kena muhasabah.
Itu kalau musibah ujian Allah. Tetapi kalau musibah ini teguran Allah, apabila lima-limanya kurang, iman lemah, perangai boleh tahan juga, ngaji rajin, kelentong rajin, hayya ala sholat rajin, hayya ala bola rajin, jum ke surau rajin, jum konsep pun rajin, dulu rajin lah. Pakai juga rajin, pakai seluar pendek pun rajin. Tuh. Berdoa rajin, panggil jin pun rajin. Dulu rajin aja tu. Contoh. Akhlaknya campur-campur. Ibadah malas. Sekali datang ke surau, 10 kali hilang dari surau. Hari Jumat datang surau, 6 hari tak nampak ke surau. Ilmu, kata orang Melayu kata, pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajuk. Bahasa yang lebih mudahnya, bodoh sombong. Ilmunya bodoh sombong. Amalannya, amalan solehnya sedikit, amalan salahnya banyak. Jika begini tuan-tuan punya pribadi, maka musibah yang datang adalah teguran Allah, peringatan Allah, amaran Allah. Itu yang kedua. Nauzubillah, jangan sampai yang ketiga. Musibah yang datang, peringkat yang ketiga adalah bala Allah. Apabila lima semua tak ada. Coba tuan-tuan, jerbu yang datang, dilihat daripada grade musibah 1, 2, 3, agak-agak yang mana? Ada. Ini jerbu kan tadi musibah. Musibah kan 3, ujian, teguran, azab. Agak-agak musibah jerbu yang datang ke kita sekarang ini, dalam peringkat musibah yang tadi disebutkan, agak-agak nomor berapa? Nomor 1 ke? Nomor 2 ke? Nomor 3? Yang mana itu tak? Nomor berapa? Jawabannya bukan nomor 1, bukan nomor 2, nomor 3. Kan kalimatnya tadi, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasu hada azabun alim. Nama kena ada musibah yang datang itu sudah peringkat ketiga. Kalau kita masih tidak sadar juga, kita masih tidak mau muhasabah diri juga, tak tahulah apa lagi peringatan Allah akan datang pada kita. Macam mana lagi Allah nak menegur kita dengan bala yang sudah datang di hadapan mata kita. Tuh jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak lagi. Ya, cara menangani musibah ada 10 cara. Dan hikmah di sebalik musibah ada 10 hikmah. Tahun depan kita sambung jawabannya. Kalau bulan depan jerbu ada, kita sambung bulan depan nanti jerbu itu. Kalau jerbu tak ada, nanti tunggu banjir pula, kita sambung nanti banjir pula. So maknanya untuk perkongsian kita pada pertemuan kali ini, anda rasa itu saja dulu. Setidak-tidaknya tuan-tuan sudah dapat satu jawaban, walaupun tidaklah utuh jawaban ini. Jerbu yang datang adalah musibah. Tapi musibah yang kita kena proses dengan asbab, musabab, sabab yang kita kena cari. Kemudian kita kena sedar diri, ini jawaban Allah beri pada kita. Harapan kita insaf, kita sedar, kita taubat kepada Allah. Apa yang berlaku itu sudah murka Allah kepada kita. Tadi ambil satu sampel jerbu yang datang pada kita, itu satu di antara musibah Allah menimpa kita. Jadi tuan-tuan, itu saja dululah sekadar perkongsian apa yang dapat anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, anda berbicara tentang konsep jerbu dalam konteks musibah dan muhasabah, bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi yang jelas jerbu yang datang karena ada salah sesiapa. Bukan menyalahkan sesiapa, tapi jerbu yang datang karena ada salah sesiapa. Siapa-siapa, mungkin kita pun ada juga. Jadi muhasabah, di mana peran kita dalam hal ini? Apa kedudukan kita ini? Di sini kita kena jawab. InsyaAllah kita akan sambung nanti tentang bagaimana cara mengatasi musibah dan apa hikmah di sebalik musibahnya. Allahu a'lam.
Al-Fatihah. A'udzubillahi